Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di video kali ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Syariah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ismayanti MM. Kami dari kelompok 8 yang terdiri 5 anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Erin Puspitasari sebagai pemateri pertama dan juga moderator. Dan ada pun rekan saya yaitu Winda Alfiana sebagai pemateri kedua, dan ada Akbar sebagai pemateri ketiga, dan ada Andi Azhar Sakina sebagai pemateri keempat, dan ada Afika Izati sebagai pemateri kelima atau yang terakhir. Dengan masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok. Dengan judul materi kami yaitu Analisis Laba Kotor. Jadi langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai deskripsi laba kotor dan analisis laba kotor. Di mana laba kotor adalah selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan dalam periode tertentu. Laba kotor disebut juga sebagai gross margin. Kemudian analisis laba kotor adalah evaluasi terhadap perubahan laba kotor dari suatu periode ke periode lainnya, dan juga mengevaluasi terhadap laba kotor yang dianggarkan dengan realisasi. Kemudian analisis laba kotor merupakan bagian analisis laba. Analisis laba kotor memecahkan atau membagi data menjadi elemen atau bagian yang lebih kecil dengan tujuan untuk menentukan penyebab penyimpangan laba kotor dan untuk mengetahui hubungan antara elemen-elemen tersebut. Kemudian ada data yang dibutuhkan dalam menganalisis laba kotor, yaitu target, pencapaian, dan laba. Yang pertama itu ada target. Target yang telah ditetapkan yaitu jumlah angka atau persentase yang ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan atau manajemen. Kemudian ada pencapaian. Pencapaian hasil laba pada periode tersebut artinya laba aktual yang diperoleh pada periode ini. Dengan demikian laba periode ini dapat untuk mengetahui apakah sama dengan yang ditargetkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu laba. Dari data laba diperoleh dari laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Winda Alfiana selaku pemateri kedua. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai faktor yang menyebabkan perubahan laba kotor. Di antaranya yaitu penjualan dan HPP. Penjualan terbagi dua, yaitu harga jual per unit dan volume penjualan atau jumlah barang yang dijual. Terus HPP atau harga pokok penjualan, diantaranya yaitu harga pokok penjualan per unit atau jumlah barang yang dijual atau volume penjualan. Selanjutnya, manfaat analisis laba kotor, diantaranya yaitu yang pertama, mengetahui penyebab naik atau turunnya penjualan dan HPP. Kedua, bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan, pemasaran ataupun bagian produksi. Dan terakhir, sebagai alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Itulah penjelasan dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar selaku pemateri ketiga. Di sini saya akan membawakan materi mengenai teknik analisis laba kotor. Yang pertama itu harga jual dengan rumus volume penjualan dikali harga jual per unit SSG dikurang harga jual per unit yang dianggarkan. Yang kedua itu volume penjualan dengan rumus harga jual per unit dianggarkan dikali volume penjualan SSG dikurang volume penjualan yang dianggarkan. Yang ketiga itu harga HPP dengan rumus volume penjualan SSG dikali harga HPP per unit SSG dikurang volume penjualan dianggarkan dikali harga HPP per unit dianggarkan. Dan yang keempat itu volume HPP dengan rumus kuantitas penjualan SSG dikali harga
harga-harga pokok penjualan per unit dianggarkan dikurang kuantitas penjualan dianggarkan dikali harga pokok penjualan per unit dianggarkan. Materi yang kedua itu faktor yang mempengaruhi perencanaan laba kotor. Yang pertama itu volume penjualan tahun sebelumnya. Yang kedua, harga jual periode sebelumnya. Yang ketiga, kondisi persaingan baik lokal maupun internasional. Yang keempat, kecenderungan perubahan selera masyarakat. Yang kelima, kondisi perekonomian pemerintahan dan masyarakat. Yang keenam itu budget promosi yang dianggarkan. Sekian materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang teknik analisis laba kotor. Yang pertama, selisih komposisi penjualan, di mana selisih yang timbul disebabkan perbedaan laba kotor pada komposisi sesungguhnya dibandingkan dengan laba kotor pada komposisi yang dianggarkan. Kedua, selisih kuantitas bersih, yang di mana dihitung dengan menjumlahkan selisih kuantitas penjualan dengan selisih kuantitas harga pokok penjualan. Yang ketiga, selisih kuantitas penjualan final, yang dimana selisih yang ditimbulkannya disebabkan perbedaan antara laba kotor pada komposisi yang dianggarkan dengan laba kotor yang dianggarkan untuk periode yang bersangkutan. Contoh soal analisis laba kotor. Penjualan bersih pada tahun 2013 750 juta, tahun 2014 874 juta, naik atau turunnya 124 juta. Pokok penjualan pada tahun 2013 655 juta 500 ribu, tahun 2014 775 juta 200 ribu, naik atau turunnya 119 juta 700. Laba kotor pada tahun 2013 94 juta 500 ribu, tahun 2014 98 juta 800 ribu, naik atau turunnya 4 juta 300. Kuantitas terjual pada tahun 2013 150 unit, tahun 2014 152 unit, naik atau turunnya 2 unit. Harga persatuan pada tahun 2013 5 juta. Tahun 2014 5.750.000, naik atau turunnya 750.000. Harga pokok persatuan pada tahun 2013 4.370.000, tahun 2014 5.100.000, naik atau turunnya 730.000. Sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Afika Izzati akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisis laba kotor. Seperti yang kita lihat dari contoh soal yang dijelaskan oleh rekan saya, dari contoh soal itu kita dapat menganalisis faktor kenaikan laba kotor. Ada 4 faktor kenaikan laba kotor, yaitu yang pertama, harga jual. Untuk mengetahui berapa faktor harga jual, kita mengkalikan volume penjualan dengan harga per unit sesungguhnya dikurangi harga per unit yang dianggarkan. Dari contoh soal tadi kita mendapati bahwa volume penjualannya sebesar 152, harga jual per unit sesungguhnya sebesar 5.750, dan harga jual per unit yang dianggarkan sebesar 5.000. Sehingga faktor harga jualnya yaitu 152 dikalikan dengan hasil pengurangan 5.750 dikurang 5.000 yang menghasilkan nilai sebesar 114.000. Jadi kenaikan harga jualnya sebesar 114.000. Selanjutnya yaitu faktor kuantitas penjualan, di mana untuk mengetahui faktor kuantitas penjualan, kita mengkalikan harga persatuan dianggarkan dengan volume penjualan sesungguhnya yang dikurangi dengan volume penjualan yang dianggarkan. Dari contoh soal tadi diketahui harga jual per unit dianggarkan sebesar 5.000, volume penjualan sesungguhnya sebesar 152, dan volume penjualan dianggarkan sebesar 150. Sehingga kenaikan kuantitas penjualannya yaitu 5.000 dikali dengan hasil pengurangan 152 dikurang 150 yang menghasilkan nilai 10.000. Yang ketiga yaitu faktor harga pokok penjualan.
yang ditentukan dengan mengkalikan volume penjualan yang sesungguhnya dengan harga pokok persatuan sesungguhnya dikurangi harga pokok persatuan dianggarkan. Dari contoh soal tadi kita mengetahui bahwa volume penjualan sesungguhnya sebesar 152. Harga pokok persatuan sesungguhnya sebesar 5.100 dan harga pokok persatuan yang dianggarkan sebesar 4.370, sehingga diperoleh kenaikan harga pokok yaitu 152 dikalikan dengan hasil pengurangan 5.100 dikurang 4.370 yang menghasilkan nilai sebesar 110.960. Dan yang terakhir yaitu faktor kuantitas harga pokok. Untuk mengetahuinya, kita perlu mengkalikan harga pokok persatuan dianggarkan dengan volume penjualan sesungguhnya dikurangi dengan volume penjualan yang dianggarkan. Dari soal tadi kita mendapati bahwa harga pokok persatuan dianggarkan sebesar 4.370, volume penjualan sesungguhnya sebesar 152 dan volume penjualan dianggarkan sebesar 150, sehingga menghasilkan kenaikan kuantitas harga pokok penjualan sebesar 8.740 yang didapat dengan mengkalikan 4.370 dengan hasil mengurangi 152 dikurang 150.000. Setelah kita mengetahui kenaikan harga jual, kenaikan kuantitas penjualan, kenaikan harga pokok, dan kenaikan kuantitas harga pokok, selanjutnya kita mencari berapa kenaikan laba kotor. Sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu berapa kenaikan penjualan dan kenaikan HPP. Untuk mengetahui kenaikan penjualan, kita menjumlahkan kenaikan harga jual dengan kenaikan kuantitas harga jual. Dari penjumlahan kedua kenaikan tersebut didapatkan bahwa kenaikan penjualan sebesar 124.000. Selanjutnya yaitu kenaikan HPP, di mana untuk mengetahuinya kita perlu menjumlahkan kenaikan harga pokok dengan kenaikan kuantitas harga pokok yang mana menghasilkan nilai sebesar 119.700. Setelah mengetahui kenaikan penjualan dan kenaikan HPP, kita akan mudah mengetahui kenaikan laba kotornya. Karena untuk mengetahui kenaikan laba kotor, kita cukup mengurangi kenaikan penjualan dengan kenaikan HPP, sehingga diperoleh kenaikan laba kotor sebesar 4.300. Berdasarkan laporan perubahan laba kotor pada tahun 2013 sampai 2014, terjadi kenaikan harga jual sebesar 114.000, kenaikan kuantitas penjualan sebesar 10.000, kenaikan harga pokok sebesar 110.960, dan kenaikan kuantitas harga pokok sebesar 8.740, sehingga memicu kenaikan laba kotor sebesar 4.300. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.